Salam prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya akan sharing tentang prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan untuk kelas 10. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang prakarya dan kewirausahaan, kita harus tahu dulu apa itu kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah wira, yang artinya keberanian. Yang kedua adalah usaha, yang artinya tindakan. Jadi kalau digabungkan, kewirausahaan adalah keberanian seseorang untuk melakukan suatu tindakan dari produk yang belum jadi atau setengah jadi menjadi produk jadi. Bisa produk baru atau produk inovasi. Produk kewirausahaan yang pertama ada produk barang. Produk barang itu apa saja? Yaitu ada sandang. Sandang itu pakaian kita ya. Yang kedua ada pangan, makanan dan minuman. Yang ketiga ada papan, tempat tinggal kita. Dan yang keempat itu adalah teknologi. Jadi itu produk kewirausahaan yang berupa barang. Yang kedua adalah produk kewirausahaan di bidang jasa. Contohnya transportasi, dokumentasi, potong rambut, juga MUA. Dan ada lagi yaitu yang namanya media digital. Itu adalah produk jasa. Banyak ya, yang saya sebutkan hanya itu. Tapi banyak sebenarnya. Produk barang itu juga banyak, produk jasa juga banyak. Terus perbedaan produk barang dengan produk jasa itu adalah kalau produk barang itu ada fisiknya, bisa disentuh, bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan konsumen itu mendapatkan barang beserta fungsinya. Kalau produk jasa, itu adalah produk yang menjual fungsi dari barang yang kita tawarkan kepada konsumen. Contohnya seperti ini, transportasi. Transportasi, kita naik bis dari Python ke Probolinggo. Kita tidak mendapatkan bisnya, tapi mendapatkan fungsi dari bis tersebut sebagai alat transportasi. Terus contoh lainnya adalah potong rambut. Kita sebagai seorang wirausahawan menawarkan atau menjual kepada konsumen yaitu fungsi dari alat potong rambut. Tapi si konsumen tidak mendapatkan alat pemotong rambut tersebut, hanya mendapatkan fungsi dari alat tersebut dan keahlian kita sebagai potong rambut. Dokumentasi gitu juga ya. Tidak mendapatkan kamera tapi mendapatkan hasil dari kamera tersebut, yaitu bisa berupa foto. Itu dua produk pada kewirausahaan. Terus yang akan kita pelajari di sini adalah pengolahan bahan pangan nabati. Kegiatan 1 mengenal bahan pangan nabati. Terus yang akan dipelajari dalam mengenal bahan pangan nabati adalah pengenalan bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati itu pengertian bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Ada beberapa jenis bahan pangan nabati. Yang pertama adalah sayuran. Sayuran merupakan sebutan umum untuk bahan pangan asal tumbuhan yang mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah. Contohnya kangkung, bayam, selada, dan lain-lain. Yang kedua adalah buah-buahan. Merupakan pangan nabati yang memiliki sensasi rasa menyegarkan dan mengandung serat tinggi, vitamin C, dan lain-lain. Contohnya pisang, jeruk, apel, dan lain-lainnya. Betul ya, kalau buah itu pasti menyegarkan pada tubuh kita. Apalagi siang makan buah semangka, segarnya itu. Yang ketiga adalah kacang-kacangan, merupakan istilah non-botani yang biasa digunakan untuk menyebut biji pada sejumlah tumbuhan jenis polong-polongan. Contohnya ada kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan lain-lain. Yang nomor 4 adalah umbi-umbian. Umbi-umbian adalah organ tumbuhan yang mengalami ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Contoh umbi akar itu singkong. Singkong yang awalnya itu akar, jadi dia itu mengalami perubahan ukuran dan bentuk
dari akarnya menjadi singkong. Terus ada umbi batang. Contohnya di sini adalah kentang. Ada juga umbi lapis, bawang. Ada bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Yang kelima, serealia adalah jenis tanaman rumput yang menghasilkan biji bertepung dan biasanya diolah menjadi makanan pokok karena banyak mengandung karbohidrat. Contohnya ada beras, ada jagung, ada sorghum, ada gandum. Salam prakarya dan kewirausahaan.